Saya di sini di Kayu Tangan. Akhir-akhir ini Kayu Tangan dan proyek Malang Heritage secara menyeluruh ya, ada banyak kontroversinya ya. Kayak ada yang bilang proyeknya ini bikin macet aja, tak ada gunanya, turisnya bikin macet juga, banyak parkir. Ada juga yang bilang ini bukan Malang Heritage beneran, ini cuma impor dari Malioboro. Kita nggak bahas itu sekarang. Yang kita bahas ada agak kesan, ada arah salah sedikit. Oke. Ya, dulunya dari sini ya. Rel tadi merupakan bagian dari jalur tram uap Malang milik Malang Stum Tram Maskapai, kita sebut aja MS. Pada 28 Mei 1894, pemerintah Belanda menugaskan pembangunan jalur tram di Malang Raya untuk membawa hasil bumi dari pedesaan agar dapat dijual di kota. Teknologi tram sudah terbukti di Eropa dapat melakukan pekerjaan tepi kota yang serupa. Dibandingkan rel barat konvensional, tram lebih murah untuk dibangun karena sering sejajar dengan jalan yang sudah ada. Tram juga cukup aman karena kecepatannya yang rendah dan bobot yang relatif ringan, sehingga tram dapat mengakselerasi dan berhenti dengan cepat. Bobot yang ringan juga berarti rel tidak memerlukan perawatan yang intensif. Pembangunan jalur tram berlangsung dengan cepat, dengan peresmian jalur berturut-turut terjadi setiap setahun sekali. Jalur pertama MS diresmikan berjalan dari markas mereka di Jagalan menuju Bululawang pada tahun 1897, dengan perpanjangan ke Gondang Legi pada tahun berikutnya. Dari Gondang Legi kemudian bercabang pada 1899 ke Dampit dan pada 1900 ke Kepanjen. Setelah selesai di Malang Selatan, sekarang giliran Malang Utara. Pada 1901 diresmikan jalur tram dari Tumpang menuju Belimbing dan Singosari. Kemudian, untuk menyambung dua jalur MS dan juga memberi layanan tram ke Malang Pusat, jalur Kota Lama Belimbing diresmikan pada tahun 1903. Rel Kayu Tangan tadi merupakan bagian dari jalur ini. Jalur ini berjalan lurus dan sejajar dengan jalan raya Malang-Surabaya, tidak seperti jalan Stadspoorwegen yang berliku-liku di jalan raya. Bukan berarti MS dan SS berkompetisi secara langsung. Untuk menunjang operasinya, MS membangun stasiun antarmoda di Kota Lama, Belimbing, Singosari MS, dan Kepanjen MS. Perlu diingat bahwa beberapa stasiun MS dan SS memiliki nama yang sama walau bangunannya berbeda. Dengan ini, penumpang dan barang dapat transfer dari jalur MS menuju jalur SS untuk melakukan perjalanan antar kota. Setelah estafet peresmian jalur tahun per tahun tersebut, tidak banyak pengembangan dalam jaringan tram Malang. Jalur dan stasiun terakhir yang diresmikan adalah percabangan menuju Turen pada tahun 1908. Secara menyeluruh, ada sekitar 47 pemberhentian di jaringan tram MS, jika perhitungan saya benar. Sekarang kalian mungkin bertanya, Bung, setahu saya jaringan tram tersebut sudah tidak ada. Apa jadinya mereka? Jalur Kepanjen Gunung Legi dibongkar oleh pekerja Romusha pada tahun 1943. Jalur Belimbing Tumpang ditutup pada tahun 1968, disusul dengan seluruh jaringan MS pada tahun 1978. Penutupan keduanya memiliki alasan yang sama, yaitu Burning the midnight oil, Mr. Smith? Hey, now don't forget to sign in. Karena ketiadaan modernisasi dan ketidakpedulian pada transportasi massal berbasis rel, tram dianggap ketinggalan zaman dan kalah bersaing dengan kendaraan pribadi dan angkutan umum jalan raya. Rel-rel pun dicabut, dikubur, atau diaspal menjadi jalan. Dengan ini, berakhirlah masa kejayaan tram di Malang Raya setelah melayani masyarakat selama lebih dari 80 tahun. Tetapi, tidak segalanya hilang dalam sejarah. Lokomotif B1706 dan D1107 sekarang disimpan di Taman Mini Indonesia Indah. Ada juga satu bagian jalur MS yang masih beroperasi sampai saat ini.
Jalur dari stasiun Kota Lama menuju yang dulunya stasiun Jagalan digunakan PT KAI dan Pertamina untuk membawa BBM ke dan dari terminal Pertamina di Jalan Halmahera. Jadi, jika kalian ingin membayangkan kembali zaman tram dahulu, mungkin bisa jalan-jalan ke area sini dan mungkin melihat kereta ketel berjalan dalam gang dan bersinggungan dengan jalan raya.